Santapan Harian Rabu 22 Juli 2020. Hari ini kita akan membaca Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-40. Namun kita akan membacanya pada ayat ke-5 hingga ke-10. Sebelumnya, mari kita berdoa. Anugerah kasih-Mu yang memampukan kami menerima sabda-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Sang Sumber Kasih, kami berdoa. Amin. Hakim-Hakim 6 ayat 5-10. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu, dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, Akulah Tuhan Allahmu. Maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku itu." Sahabat Santapan Harian, memang tidak selamanya hal buruk terjadi selalu akibat perbuatan dosa. Namun tidak dapat disangkal, kadangkala kesulitan datang karena perbuatan kita yang tidak sesuai kehendak Allah. Oleh sebab itu, dalam keadaan lancar maupun sulit, penting bagi kita untuk senantiasa mengevaluasi diri. Sayangnya, kesadaran untuk mengoreksi diri dan bertobat tidak dimiliki oleh bangsa Israel. Mereka memang datang kepada Tuhan ketika ditekan oleh bangsa Midian. Mereka juga berteriak meminta pertolongan dari Tuhan. Namun dalam menjalani keseharian, mereka tetap berbuat dosa. Mereka mempraktekkan penyembahan berhala sebagai rutinitas. Hal ini terlihat dari tiang-tiang berhala dan patung Baal masih ada di tengah mereka. Situasi inilah yang terjadi dalam kehidupan Gideon. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa dengan kualitas spiritualitas yang minim. Jadi tak mengherankan jika ia tidak mudah percaya pada perkataan malaikat Tuhan. Bahkan ia sempat bersungut-sungut. "Jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami?" Seringkali kita juga bersikap sama seperti Gideon dan bangsa Israel. Ketika kesulitan datang, kita dengan mudahnya menyalahkan Tuhan, keadaan, dan orang lain. Kita mengeluh tetapi lupa mengoreksi diri. Sikap demikian tentunya tidak akan membawa kita pada penyelesaian masalah. Sebaliknya, kita menjadi semakin jauh dari Tuhan. Ketika kehidupan kita lancar, jangan lupa bersyukur dan tetap mendekat kepada Tuhan. Kala masalah menghampiri, sebaiknya kita jangan buru-buru mengeluh, apalagi menyalahkan Tuhan dan orang lain. Sebaiknya, mari kita segera datang kepada Tuhan dan mengoreksi diri di hadapannya. Kalau ada kesalahan dan dosa, mari kita mengakuinya dan memohon pengampunannya. Setelah itu, kita berdoa memohon tuntunannya untuk memulihkan hidup kita. Mulai sekarang, mari kita mengoreksi kehidupan kita terus-menerus agar diperkenannya. Kita mohon pengampunannya dan kita mesti memperbaiki kesalahan. Mari kita berdoa. Kristus, kami berlumuran dosa. Kristus, ampuni dan kasihanilah kami. Di dalam Kristus Yesus, kami memohon. Amin.